Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله وشكر لله atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita sehingga di pagi yang berbahagia ini, hari Sabtu ini, kita masih diberikan kesempatan dan kenikmatan oleh Allah untuk berkumpul bersama di dalam masjid ini, bersama-sama mencari keridhaan Allah, untuk mempelajari syariat Allah, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Terlebih di zaman yang penuh dengan fitnah dan ujian, di zaman yang memiliki banyak kesulitan dalam segala aspek, terutama adanya atau banyaknya orang-orang yang dengan mudah menyuarakan kebatilan dan memiliki fasilitas untuk menyuarakan kebatilan mereka. Maka perlu bagi kita untuk lebih semangat di dalam belajar, di dalam menyampaikan apa yang dapat kita sampaikan. Beberapa hari yang lalu tersiar kabar tentang seorang siswi yang diajak atau dihimbau oleh gurunya untuk menggunakan jilbab, tetapi hal tersebut justru ditentang oleh orang tua dari siswi tersebut. Kalau kita ingat tahun lalu ada orang yang tidak beragama Islam di sekolah yang mayoritas kaum muslimin, di daerah kaum muslimin, diperintahkan untuk berpakaian sebagaimana kaum muslimat yang lain. Itu menjadi masalah. Tahun ini siswinya muslimah juga jadi masalah. Mungkin tahun depan akan jadi masalah di kalangan khalayak ramai ketika orang tua mengajak atau memerintahkan putrinya sendiri untuk menggunakan jilbab. Dan itu terjadi di negara-negara lain. Orang tua tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan anaknya. Semoga di negara kita tidak terjadi hal tersebut. Ini semua ya ibadallah, banyak permainan orang-orang yang memiliki pemahaman liberal yang berbahaya jika kaum muslimin tidak mengkonter hal tersebut. Mereka mengatakan tidak boleh ada pemaksaan. Semua bebas untuk menentukan pakaian yang akan dia gunakan. Mereka lupa bahwa ketika seorang siswa masuk ke sekolah menengah atas, mereka diwajibkan menggunakan pakaian berwarna putih abu. Kalau siswi atau siswa tersebut enggan menggunakan putih abu, inginnya menggunakan pakaian putih hitam misalkan, kira-kira boleh tidak tetap sekolah di SMA tersebut? Boleh tidak? Mereka akan mengatakan sekolah punya peraturan bahwa siswa atau siswi SMA harus menggunakan putih abu. Ada pemaksaan warna seragam nggak Pak di sana? Ada ya? Ada pemaksaan warna seragam. Orang yang nggak suka putih abu pun tetap dia harus pakai putih abu. Ketika ditanya kenapa, ini sudah peraturan sekolah. Yang tidak mau silahkan untuk
keluar, paling seperti itu. Karena saya ketika sekolah dulu saja SMA, kalau sepatu tidak hitam saja dijemur kita. Ya. Berarti ketika peraturan itu yang dibuat oleh manusia nggak boleh dilanggar. Udah jadi kesepakatan dan nggak ada tuh suara-suara orang-orang liberal mengatakan, oh ini pemaksaan kehendak. Kenapa orang yang tidak suka putih abu harus pakai putih abu? Kenapa siswi misalkan harus menggunakan rok, tidak menggunakan celana? Nggak terdengar suara tersebut. Karena apa? Peraturan manusia. Mereka saling menghargai. Ketika yang menentukan peraturan adalah Allah Jalla Jalaluh, pemilik alam semesta, bahwa seorang muslimah itu wajib untuk berjilbab, ada orang yang mengatakan kalian harus berjilbab, mereka protes. Ini pengekangan terhadap kebebasan. Nggak boleh diperintahkan seperti itu. Biarkan mereka menggunakan apa yang mereka mau. Peraturan manusia tidak boleh dilanggar. Nggak ada yang protes. Peraturan Allah dilanggar dan diprotes bagi siapa yang mengajak dan memerintahkan. Ketika satu negara Indonesia mensyaratkan siapa yang menjadi presiden Indonesia harus warga negara Indonesia, ada orang liberal yang protes. Kalau kira-kira ada orang Thailand datang kemudian dia mau daftar jadi presiden Indonesia, ditertawakan nggak? Tertawakan, nggak bisa orang Thailand jadi presiden Indonesia. Yang jadi presiden Indonesia harus orang Indonesia. Giliran Allah buat peraturan bahwa wanita muslimah harus menikah dengan laki-laki muslim, protes mereka. Nggak bisa seperti itu. Berikan kebebasan. Mungkin dia ingin menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Ketika satu negara membuat peraturan, siapa yang masuk negara saya harus memiliki visa. Ada yang protes? Nggak ada. Yang protes yang dianggap gila. Kamu kok protes? Itu peraturan satu negara. Datang ke Indonesia harus punya visa. Peraturannya seperti itu. Nggak ada yang menentang. Ketika Allah mensyaratkan siapa yang masuk surganya Allah, harus yang bersyahadat la ilaha illallah, yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka protes. Jangan suka mengkapling-kapling surga. Ini sesuatu yang mengherankan. Namanya standar ganda. Giliran peraturannya berkenaan dengan manusia, tidak ada komplain. Ketika peraturan yang menentukan sang pemilik alam semesta, banyak di antara manusia yang mengeluh dan protes. Maka kita sebagai seorang muslim, yang menjadi poin utama adalah syariat Islam. Kemudian jika di antara kita sesama manusia punya peraturan, maka peraturan itu tidak boleh mengalahkan peraturan agama. Peraturan tersebut jika sesuai dengan peraturan agama silakan. Sebagai contoh, siswa SMA harus menggunakan pakaian putih abu atau siswi SMA harus menggunakan pakaian putih abu. Itu peraturan di antara sesama manusia. Boleh tidak? Boleh-boleh saja. Tetapi tidak boleh mengalahkan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pakaian tersebut harus menutup aurat. Pakaian tersebut harus longgar, tidak membentuk lekukan tubuh. Pakaian tersebut tidak menerawang. Jika memenuhi aspek 3 unsur tersebut, nggak apa-apa. Mau pakaiannya warnanya putih abu, putih hitam, sesuai kesepakatan kita. Sesuai peraturan di antara sesama manusia. Jangan dibalik, peraturan manusia di atas peraturan agama. Ini mindset yang harus ditanamkan kepada kita dan kepada anak-anak kita. Aturan Allah itu yang utama. Selebihnya baru peraturan manusia. Jika sesuai dengan peraturan Allah, maka boleh kita ikuti. Kalau tidak, maka tidak boleh kita mengikutinya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang banyak orang-orang yang menentang dalil dengan akal. Dan akalnya juga akal yang tumpul. Artinya akal yang tidak seimbang, standar ganda. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Penentangan akal terhadap dalil ini bukan baru ada sekarang. Ada semenjak zaman dahulu kala. Bahkan di zaman Rasul yang pertama, yaitu zamannya
Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh berkata kepada putranya, "Ya bunayyarkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, naiklah bersama kami. Jangan kau bersama orang-orang yang kufur. Akan terjadi banjir besar, naik bersamaku di atas kapal. Apa jawaban anaknya? Ini perkataan Nabi, perkataan Rasul. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban putranya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas gunung yang akan melindungiku dari air tersebut. Secara akal iya, gunung tempat yang tinggi. Dia akan selamat dari air tersebut. Pakai akal. Maka Nabi Nuh kembali menekankan, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak akan ada yang selamat hari ini kecuali siapa yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang naik ke perahuku, dia yang akan selamat. Tak percaya, tetap dia menggunakan akalnya. Tidak menggunakan dalil. Menentang dalil dengan akal. Apa efeknya? Wahala bainahumal mauj. Mereka terpisahkan oleh ombak besar air. Fakana minal mughraqin. Putra Nuh termasuk dalam kelompok orang-orang yang tenggelam. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam tafsir ayat ini, siapa yang menjadikan akalnya menentang dalil Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia pasti akan tenggelam di dalam kehidupan ini, di dalam lautan kebid'ahan, kemaksiatan, dan hawa nafsu. Efek yang akan didapat. Allah telah contohkan itu dalam Al-Quran, telah menyebutkan kisah tersebut. Tapi banyak manusia yang tidak mengambil ibrah dari hal itu. Sering menentang dalil dengan akal. Kalau menurut saya, menurut pendapat saya, menurut hemat saya, pertama-tama kita harus bercermin dan bertanya, siapa saya? Siapa kita? Apakah kita betul-betul layak untuk mengatakan menurut saya, menurut pendapat saya, menentang dalil Al-Quran dan As-Sunnah? Apakah akal kita ini setara dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah? Allah memberikan kepada kita akal untuk digunakan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Jangan dijadikan akal ini seakan-akan sumber dalil yang kedudukannya sama dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Membaca hadis yang sahih, oh kalau menurut saya nggak gini nih. Jadi timbangan dalil itu sahih atau tidak, akal dia, hawa nafsu dia. Bahaya kalau seperti itu, Pak. Kalau patokan kebenaran itu adalah akal manusia, maka di ruangan ini saja, di masjid ini saja, ada berapa puluh dalil berarti. Kata Bapak A benar, kata yang satu lagi yang benar B, kata yang satu lagi yang benar C, kata satu lagi yang betul D, yang satu lagi bilang E, yang satu lagi bilang F. Semua akan berbeda pandangan. Hanya perlu yang namanya titik temu. Apa itu? Bagi orang yang mengaku dirinya Islam, mengaku dirinya sebagai seorang Muslim, dia harus mengembalikan semuanya kepada Al-Quran dan kedengaran? Al-Quran harus gini. Al-Quran dan As-Sunnah. Harus mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini poin penting dan sangat miris ya. Mereka orang-orang yang ibaratnya membawa pemikiran-pemikiran batil ini, semangat menyebarkannya. Bapak, Ibu harus lebih semangat menyebarkan yang hak. Kebenaran itu insya Allah akan tetap menang. Cuman pilihannya kita mau ikutan dalam kemenangan atau enggak, itu aja. Artinya apa? Kita mau ikut dalam jalan tersebut apa tidak? Dakwah itu insya Allah akan tetap tersampaikan. Agama ini akan tetap berdiri. Kebenaran akan tetap ada. Pilihannya kita mau ikut apa enggak. Jadi bukan berarti kebenaran ini akan tegak kalau kita ngomong. Kalau kita menyebarkan, enggak. Itu akan dengan sendirinya Allah yang akan menolongnya. Pilihannya itu di kita. Kita mau ikutan apa enggak. Itu aja. Mau ikut dapat pahala apa tidak. Jadi jangan beranggapan nih kalau bukan karena saya, enggak akan. Kalau bukan karena saya, enggak.
Bukan kita pun, akan ada orang lain yang melakukan. Cuman pilihannya kita mau ikut atau tidak. Nah, mereka orang-orang yang menyebarkan kebatilan ini semangat menyebarkan kebatilan. Bahkan cara mereka cukup lihai. Ketika dipanggil narasumber misalkan untuk berbicara, tanda kutip dari pihak yang agamis, yang dipanggil ya yang tanda kutip juga agamis. Ketika ditanya bagaimana menurut pendapat Bapak tentang jilbab, ulama banyak yang tidak mewajibkan jilbab. Masya Allah. Ini ulama mana? Ijma ummah dari semenjak zaman dahulu hingga saat ini bahwa jilbab adalah kewajiban bagi muslim. Banyak ulama yang tidak mewajibkan. Orang akan terkecoh. Seakan-akan adil membawa narasumber dari pihak lain, akan tetapi narasumbernya ya dari mereka-mereka juga. Maka kita harus lebih semangat. Apalagi Bapak Ibu punya media sosial, pastinya punya WhatsApp. Satu orang insya Allah punya WhatsApp minimal 10 grup. Punya satu WhatsApp minimal 10 grup. Grup teman-teman SD, SMP, SMA, komplek, kantor, keluarga suami, keluarga istri. Minimal 10 rata-rata. Punya grup di dalam handphone. Maka sebarkan. Bayangkan kalau dari satu handphone Bapak tersebar ke 10 grup. Dari satu grup 10 orang yang baca. 100 orang yang membaca. Kalau dari 100 tersebut setengahnya men-share kembali 50 yang men-share. Setiap satu orang dari 50 itu punya 10 grup lagi. Jadi tersebar ke berapa grup? 500 grup. Dari 500 grup itu satu grupnya ada 5 orang yang men-share kembali. Udah 2.500 terus tuh. Cepat. Jangan kita semangat nyebarin hoax, jangan. Barin dalil. Misalkan kemarin Asyura, Tasu'a, sebarkan. Siapa tahu menyebar keutamaan. Terus tasya'um, orang Indonesia punya anti biasanya untuk hajatan di bulan Safar. Sebagian juga ada yang sampai di bulan Muharram juga. Ini kan penyimpangan. Mereka tasya'um terhadap satu bulan, menganggap bulan sial dan lain sebagainya. Maka kalau ada tulisan berkenan itu share. Siapa tahu menyebar, nikmat, dapat pahala yang banyak insya Allah. Allah mudahkan. Zaman dulu para ulama kalau mau nyebarin ilmu susah. Zaman bapak ibu mudah. Zaman dulu sahabat atau para tabi'in kalau mau cari satu hadis harus safar 1 bulan. Bapak ibu tinggal 1 kali klik seluruh hadis dalam Sahih Bukhari bapak ibu dapatkan. 1 kali klik. Masya Allah, kutubus sittah semua bisa didapatkan dalam 1 kali klik. Zaman dahulu 1 hadis safar 1 bulan. Maka kemudahan ini dalam mendapatkan, jadikan juga alat bagi kita untuk memudahkan kita dalam menyampaikan. Asalkan sumbernya jelas, jangan juga menyebarkan sesuatu yang tidak valid. Baik, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf. Pada pekan lalu kita telah membahas muqaddimah dan juga bab pertama yaitu wasiyatun jami'ah, wasiat yang umum, yang mana dinukilkan perkataan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini siapanya Umar ibn al-Khattab Bapak Ibu? Anaknya. Siapa namanya? Namanya Ibnu Umar siapa? Abdullah. Namanya adalah Abdullah. Beliau adalah salah seorang sahabat yang ketika Rasulullah wafat itu masih sangat muda. Belum, mungkin sekitar 25 tahun, belum mencapai 25 tahun ketika Rasulullah SAW wafat. Tetapi beliau adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekitar 2.600 hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Jadi para sahabat itu Bapak Ibu yang menyebarkan hadis Nabi itu 2/3 dari mereka itu dari hadis Nabi yang tersebar itu 2/3-nya disampaikan oleh mereka yang ketika Nabi wafat masih muda. Masih muda. Jadi 2/3 dari hadis Nabi itu yang meriwayatkan adalah mereka yang ketika Nabi wafat masih dalam usia muda.
Ada dari kaum Muhajirin, ada dari kaum Ansor. Dari kaum Muhajirin ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ketika Nabi wafat belum mencapai 25 tahunan. Kemudian ada Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi wafat masih berusia sekitar 18 tahun. Kemudian ada Abdullah bin Abbas. Sedangkan dari kaum Ansor ada Anas ibn Malik, ada Abu Sa'id al-Khudri, dan juga ada Jabir ibn Abdullah. Ini kata para ulama 7 sahabat yang ketika Nabi wafat masih tergolong kaum muda. Dan mereka lah yang meriwayatkan 2/3 dari hadis Nabi SAW. Beda pemuda zaman itu dengan pemuda zaman sekarang. Bayangkan Aisyah ketika Nabi wafat usianya 18 tahun, tapi menjadi seorang muftiyah, wanita yang memberi fatwa. Para sahabat kalau kesulitan dalam satu masalah, pasti bertanyanya kepada Aisyah. Padahal ketika wafat Nabi usianya 18 tahun. Ini 7 orang. Siapa saja tadi? Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Aisyah, Anas ibn Malik, Abu Sa'id al-Khudri, dan Jabir ibn Abdullah. Pemuda para sahabat beda dengan pemuda kita. Talhah ibn Ubaidillah, sahabat Nabi dalam perang Uhud, beliau melindungi tubuh Nabi. Jari-jarinya putus. Jari-jari Talhah ibn Ubaidillah. Usia beliau saat itu hanya sekitar 16 tahun. 16 tahun melindungi tubuh Rasulullah, putus jari-jari. Kemudian Usamah ibn Zaid diperintahkan Nabi untuk menjadi panglima perang melawan bangsa Romawi yang saat itu salah satu kekuatan dunia. Kalau sekarang ke Amerikanya lah Romawi saat itu. Usamah ibn Zaid menjadi panglima perang pada usia 18 tahun. Muawwadh ibn Afra dan Mu'adz ibn al-Jamuh, 2 orang sahabat Nabi yang dalam perang Badar mereka berhasil membunuh Abu Jahal. Sebelum peperangan mereka mendengar bahwa Abu Jahal ini mencela dan menghina Nabi. Maka pas perang Badar yang mereka incar adalah Abu Jahal. Padahal Muawwadh ibn Afra dan Mu'adz ibn al-Jamuh saat itu usianya hanya 14 tahun. Pemuda yang sangat luar biasa. Berbeda dengan pemuda di zaman ini. Bapak-bapak masih muda? Masih, Pak. Ya. Sebelum 40 tahun insya Allah masih masuk disebut muda. Muda-muda sahabat itu. Al-Arqam yang rumahnya jadi tempat para sahabat belajar di awal-awal Islam. Kalau tidak salah ketika masuk Islam itu usianya masih 12 tahun. Paling tua itu sahabat yang masuk Islam di awal itu Abu Bakar As-Siddiq. Usianya hanya 37 tahun. Ketika Rasulullah usia 40, beliau usianya 37 tahun. Jadi masih sangat muda. Walaupun mayoritas dari kita ya sedang berada di penghujung masa muda. Tapi kalau bisa masa lalu kita tidak sebaik mereka, ya mungkin anak kita atau cucu kita arahkan agar dapat menjadi pemuda seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Baik. Bab yang kedua adalah al-iqbalu 'alal mudbirah. Bab yang kedua judulnya adalah al-iqbalu 'alal mudbirah. Menuju sesuatu yang berpaling. Menuju sesuatu yang berpaling. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, irtahalatid dunya mudbirah, wartahalatil akhiratu muqbilah, wa likulli wahidatin minhuma banun, fakunu min abna'il akhirah, wa la takunu min abna'id dunya, fa innal yawma 'amalun wa la hisab, wa ghadan hisabun wa la 'amal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, irtahalatid dunya mudbirah. Dunia itu pergi membelakangi kita. Wartahalatil akhiratu muqbilah.
Sedangkan akhirat itulah yang ada di hadapan kita. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dan keduanya ini memiliki anak-anak. Artinya orang-orang yang mencintai keduanya. Ada yang mencintai dunia, ada yang mencintai akhirat. Fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian sebagai anak-anaknya akhirat. Artinya para pecintanya akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Janganlah kalian menjadi anak-anaknya dunia, menjadi pecinta-pecintanya dunia. Fa innal yawma 'amalun wala hisab. Karena hari ini adalah harinya beramal, belum harinya perhitungan. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan esok adalah harinya perhitungan, bukan lagi harinya amalan. Jadi dunia itu, Pak, terus membelakangi kita. Semakin bertambah usia kita, berarti masa waktu hidup kita di dunia ini berkurang. Maka dunia ini setiap hari ibaratnya kita semakin menjauh darinya, semakin meninggalkannya. Yang ada di hadapan kita adalah akhirat. Jadi ketika satu hari bertambah dari hidup kita, maka satu hari berkurang dari jatah kehidupan dunia kita, dan satu hari kita semakin mendekat dengan kematian. Usia bertambah 1 tahun, artinya jatah hidup kita di dunia sudah berkurang 1 tahun, dan masa kita mendekati kematian bertambah 1 tahun. Jadi semakin kita akan mengakhiri masa hidup kita di dunia, ya semakin dekat kita dengan kematian. Anehnya, ada orang yang akan meninggalkan dunia ini, tapi dia seakan-akan menuju kepada dunia. Seakan-akan dia akan kekal di dunia. Dia tidak mempersiapkan apa yang seharusnya dia persiapkan untuk kematian. Yang padahal dia terus berjalan mengarah ke sana. Aneh tidak? Aneh. Ya. Ibaratnya seperti ini, Pak. Bapak bikin satu acara, ada pembukaan, ada penutupan. Bapak lagi di tengah-tengah acara, malah persiapan bagaimana nanti pembukaan. Padahal pembukaannya mudah. Harusnya orang ketika ada di tengah acara, dia mempersiapkan apa? Nanti penutupannya gimana nih akhirnya. Ada saja orang yang masih fokusnya kepada pembukaan, padahal pembukaannya sudah selesai. Maka di sini Syekh memberikan judul Al-Iqbalu 'alal Mudbirah. Bagaimana banyak di antara manusia itu justru dia menuju sesuatu yang berpaling dari dia, sesuatu yang semakin menjauh dari dia, dan melupakan sesuatu yang ada di hadapan dia. Kemudian menukilkan perkataan Ali bin Abi Thalib tadi. Padahal hari ini adalah harinya beramal tanpa hisab, sedangkan esok adalah harinya hisab tanpa amal. Ini adalah darul amal, besok adalah darul jaza. Hari ini adalah harinya kita beramal ketika di dunia. Likulli imri'in ma sa'a. Setiap orang bergantung kepada amalan yang dia lakukan. Esok ketika kita sudah mati, itu sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita beramal. Udah enggak ada lagi kewajiban kita sholat. Kita itu akan disolatkan. Dari sejak kematian menimpa kita, selesai, terputus waktunya beramal. Tinggal kita merasakan darul jaza, tempatnya menerima balasan. Dari kapan? Dari semua alam, dari mulai alam barzakh, ketika di padang mahsyar, semua itu tergantung dari amalan kita ketika di dunia. Dan porsinya banyak. Jangankan dengan alam akhirat secara keseluruhan, dengan alam barzakh saja porsinya daripada kehidupan dunia bagi mayoritas manusia itu lebih banyak di alam barzakh. Contohnya para sahabat radhiyallahu anhu. Sudah 14 abad mereka wafat. Padahal hidup mereka di bawah 100 tahun. Artinya masa mereka di alam barzakh itu sudah 14 kali lipat. Kalau usia mereka 100 tahun ya, sudah 14 kali lipat dibandingkan alam dunia.
Baru alam barzakh nih. Belum di padang mahsyar, belum nanti. Kekekalan. Sudah semuanya alam apa? Jaza. Jadi kalau orang fokus kepada alam dunia yang singkat, dia rela menggadaikan akhiratnya, aneh. Mengherankan. 1 jam dia ingin menikmatinya, kemudian menerima hukuman sisa 11 jam. Padahal kalau dia mau bersabar 1 jam, dia akan mendapatkan kenikmatan di 11 jam. Maka kita jangan fokus kepada yang kecil, fokus kepada yang kekal, yaitu alam akhirat. Maka di sini Syekh menyebutkan min kalami Ali radhiyallahu anhu hadza akhadha ba'd al-hukama qawluhu ad-dunya mudbirah wal akhiratu muqbilah fa'ajabun liman yuqbilu 'ala al-mudbirah wa yudbiru 'ala al-muqbilah. Dari perkataan Ali bin Abi Thalib yang tadi disebutkan, maka sebagian ahlul hikam, para udaba, mereka mengatakan ad-dunya mudbirah wal akhiratu muqbilah. Dunia itu berpaling dan akhirat itu adalah sesuatu yang akan didapati di kemudian hari. Fa'ajabu, maka sungguh mengherankan, liman yuqbilu 'alal mudbirah wa yudbiru 'alal muqbilah. Siapa yang justru menghadap kepada sesuatu yang berpaling dan berpaling dari sesuatu yang akan dia hadapi. Ini adalah sesuatu yang mengherankan. Dan dunia ini singkat, persiapkanlah untuk kematian. Oleh sebab itu, Imam Nawawi dalam muqaddimah Riyadhus Shalihin, beliau menuliskan satu bait puisi yang sebagian menisbatkannya kepada Imam Syafi'i. Yaitu beliau sebutkan inna lillahi ibadan fuqana qallaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alim annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Qallaqud dunya wa khaful fitana. Mereka menceraikan dunia, meninggalkan dunia dan takut terjerumus kepada fitnah dunia. Nadharu fiha falamma 'alimu annaha laysat li hayyin watana. Mereka memandang dunia itu dan mereka sadar bahwa dunia itu bukanlah tempat yang kekal bagi mereka yang hidup. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Ketika mereka melihat dunia ini bukan tempat yang kekal untuk mereka, maka mereka ibaratkan dunia ini seperti samudra. Jika mereka ingin berhasil melewati samudra ini, maka mereka harus menaiki kapal keselamatan. Kapal keselamatan itulah yang merupakan amalan saleh. Jadi inilah mindset orang yang beriman memandang dunia. Mereka sadar setiap hari mereka menyolati, memandikan, mengkafani, menguburkan. Mereka setiap hari mendengar fulan telah wafat, alan telah wafat. Orang-orang hebat di zaman mereka wafat. Di Indonesia saja para pahlawan wafat. Presiden pun wafat satu persatu. Apakah mungkin kita rakyat biasa akan kekal hidup? Mustahil. Yang kata Umar bin Khattab, "Kullu yawmin yuqalu fihi mata fulan wa fulan wa la budda min yawmin yuqalu fihi mata Umar." Setiap hari dikatakan telah wafat fulan dan fulan, akan datang satu hari di dalamnya dikatakan telah wafat Umar. Maka mereka faham suatu saat mereka akan wafat. Ini bukan tempat yang kekal nih, dunia nih buat kita. Maka mereka ibaratkan dunia ini samudra. Harus naik ke atas kapal keselamatan. Al-Quran dan As-Sunnah, amalan soleh itu kapal keselamatan. Kalau tidak, maka mereka akan tenggelam di dalam samudra kemaksiatan, kebedaan, kemungkaran, kesyirikan. Harus naik di atas kapal tersebut. Mindsetnya harus seperti itu. Jangan dibalik. Kita nyaman di tempat yang sesaat, kemudian mengorbankan sesuatu yang kekal yang ada di hadapan kita. Karena kehidupan akhirat itu, Pak, jangankan sebelum masuk kubur, masih di atas keranda saja menyeramkan.
Rasulullah menyebutkan bahwa hamba yang soleh itu kalau di atas keranda itu dia mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, ingin cepat. Tapi kalau yang tidak soleh dia mengatakan ya wailaha aina yadhhabuna biha, celaka, mau dibawa kemana aku ini, celaka, mau dibawa kemana aku ini. Kata Rasulullah, yasma'una sautaha kulla syai'in illa al-insan walau sami'aha la sa'ih. Semua makhluk mendengar teriakan dari si mayat tersebut kecuali manusia. Kalau manusia diperkenankan untuk mendengar, mereka akan binasa. Saking menyeramkannya teriakan mayat itu ketika berada di atas keranda. Sudah tidak ada lagi waktu untuk beramal. Sudah selesai. Tutup buku. Ya, kecuali amalan yang bisa dikirimkan oleh keluarganya kepada si mayit. Anak soleh yang mendoakan, sedekah jariah dia, tapi dia udah tertutup bagi dia untuk beramal. Itulah kenapa orang tua ketika sudah meninggal jauh lebih membutuhkan bakti anak dibandingkan di saat mereka hidup. Para ulama menyebutkan karena apa? Karena ketika mereka telah wafat, mereka nggak bisa lagi beramal. Kalau ketika mereka masih hidup, mungkin mereka membutuhkan bakti anak dalam perkara dunia. Tapi ketika mereka telah wafat, mereka sudah tidak lagi dapat beramal untuk akhirat mereka. Tinggal menanti apa yang dapat diberikan oleh anaknya. Doa anak soleh, sedekah atas nama orang tuanya, atau hal-hal yang bersangkut paut dengan amalan yang dapat dikirimkan. Umrah untuk dia, haji untuk dia. Maka ini, kata para ulama, mereka jauh lebih membutuhkan bakti anak itu justru di saat mereka telah meninggal dibandingkan mereka masih hidup. Karena selesai, nggak bisa. Bisa gak orang sudah meninggal kemudian dia beramal, Pak? Nggak bisa. Nah, saya pernah dengar satu cuplikan kajian, ada orang mengatakan di antara karomah wali fulan al-fulani adalah suatu hari saya naik di atas kendaraan bersama beliau, tiba-tiba melewati pemakaman, saya disuruh berhenti. Kemudian beliau turun dari mobil, menghampiri satu kuburan yang tidak beragama Islam, kuburan non-Islam. Kemudian beliau duduk di hadapan kuburan itu, selesai beliau pun naik lagi ke atas mobil. Saya tanyakan, wahai wali al-fulani, apa yang telah engkau lakukan? Kenapa tadi di sana? Kata walinya, tadi saya sudah membimbing dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Subhanallah. Ini canggih nih. Rasulullah saja Abu Thalib nggak bisa masuk Islam setelah wafat, selesai. Ini dia bisa mengislamkan yang telah meninggal. Memang kalau mau ngebohong tuh Pak, kalau sebatas gini orang nggak percaya, tapi kalau Bapak begini ngebohong, orang percaya ya, subhanallah. Yang anehnya bukan yang ngomong, yang anehnya yang mempercayai kisah tersebut. Dengan dalih ini adalah karomah. Padahal karomah itu diberikan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, bukan bagi siapa yang mau. Jadi karomah itu bukan kapan dia mau dia bisa menunjukkan karomahnya, tidak. Kapan Allah berikan. Jadi kalau orang sudah buka tempat pengobatan bisa mencari barang hilang di setiap waktu, setiap keadaan, langsung kasih tanda X. Ya, dan juga bergantung kepada orangnya. Betul dia wali Allah atau tidak? Amalannya seperti apa? Menjaga kewajiban tidak? Mengerjakan sunnah tidak? Wali Allah itu bukan yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, terang-terangan melakukan kemungkaran, kemudian juga banyak melakukan perkara yang makruh. Tidak, wali Allah itu kata Allah, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in wa ma taqarraba ilayya syai'in 'abdi bi syai'in ahabtu wa ma taqarraba ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma taqarraba ilayya wa ma yazal 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kana sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adani la'u'idanna. Kata Allah, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang mengganggu wali-waliku, dia mengajak berperang kepadaku. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi.
Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Dan tidak sampai berhenti di situ, tapi hambaku melakukan apa-apa yang aku sunnahkan kepadanya. Jika dia sudah melakukan hal tersebut sampai aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ucapannya, pandangannya, pendengarannya, langkah kakinya, sentuhannya, semuanya akan aku berikan taufik. Dia minta aku berikan, dia memohon perlindungan, aku lindungi. Maka ciri wali Allah itu mengerjakan kewajiban, kemudian mengerjakan apa-apa yang disunnahkan. Jadi kalau ada wali Allah nggak sholat, bukan wali Allah, itu wali syaitan. Kalau ada seseorang mengaku dia walinya Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan mudah bersentuhan dengan lawan jenis, dengan biudanita, bernyanyi dan lain sebagainya, kasih tanda silang. Wali Allah tidak mujaharah bil maksiyah, karena mujaharah bil maksiyah ini adalah dosa besar. Masuk dalam kategori dosa besar. Mujaharah, menampakkan kemaksiatan di hadapan orang. Kenapa dimasukkan dalam kategori dosa besar? Karena akan menimbulkan keinginan orang lain untuk melakukan. Maka hati-hati. Jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang yang mengaku sebagai orang pintar dalam tanda kutip. Sekarang banyak dukun-dukun bersorban. Dukun pakai serba hitam, udah nggak laku. Sekarang musimnya dukun buka pondok pesantren, buka padepokan, pakai sorban. Ini musimnya zaman sekarang seperti itu. Kemudian bab berikutnya, ad-damul haram, darah yang haram. An Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, inna awwala ma yantin minal insan batnuh. Faman istata'a alla ya'kula illa tayyiban falyaf'al. ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. رواه البخاري. Jundub ibni Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, inna awwala ma yantin minal insani batnu. Sesuatu yang pertama kali akan membusuk setelah seseorang wafat adalah perutnya. Sesuatu yang pertama kali akan membusuk setelah orang wafat adalah perutnya. Faman istata'a alla ya'kula illa thayyiban falyaf'al. Siapa yang mampu untuk tidak memakan kecuali sesuatu yang baik, maka lakukanlah. Sesuatu yang baik di sini sesuatu yang halal, lakukanlah. Faman istata'a alla yuhala bainahu wa bainal jannah bimal'i kaffihi min damin ahraqahu falyaf'al. Dan siapa yang mampu untuk tidak menjadikan penghalang di antara dirinya dan surga dengan darah di tangannya yang dia tumpahkan, maka lakukanlah. Ini dua nasihat dari Jundub ibn Abdullah. Bahwa yang pertama adalah karena yang pertama kali akan membusuk dari tubuh seseorang setelah wafat adalah perutnya, maka makanlah makanan yang halal. Dan ketahuilah bahwa darah yang ditumpahkan tanpa hak itu akan menjadi penghalang dari seorang hamba dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ingin kita tidak memiliki penghalang untuk masuk surga Allah, jangan menumpahkan darah tanpa hak. Kata Syekh Hafizahullah mengatakan, wasiyatun azimah fil haddi ala aklil halal wal kaffi anid dima. Wasiat yang amat agung, yang mana beliau mengajak kita untuk memakan makanan yang halal dan menahan diri dari darah yang haram untuk ditumpahkan. Wahia innama tanfa'u idza sadafat qalban sadiqa mutaharriyan lil khairi mutajarridan 'anil hawa. Nasihat ini akan bermanfaat jika didengar oleh seseorang yang memiliki hati yang jujur, mencari kebenaran dan hati atau jiwa yang terbebas dari hawa nafsu. Walidha lamma kana man awsahum bi khilafi dhalik lam yantafi'u bi wasiyyati bal kharaju wa a'malu sayf min al-muslimin wa qatalu ar-rijala wal atfala wa 'azama al-bala bihim wallahu al-musta'an. Akan tetapi jika wasiat tersebut didengar oleh orang-orang yang tidak memiliki hati yang jujur, tidak mencari kebenaran, maka wasiat tersebut tidak akan bermanfaat untuk mereka. Mereka akan tetap keluar membawa pedang-pedang mereka di tengah-tengah kaum muslimin, membunuh para lelaki, anak-anak, dan muncullah musibah yang sangat besar. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Ini dua wasiat.
Makan makanan yang halal dan jangan menumpahkan darah tanpa hak. Makan makanan yang halal. Kaki kita itu di hari kiamat nanti tidak akan bergeser kecuali ketika ditanya tentang 4 hal. An waqtihi fima afna, an umrihi fima afna, wa an shababihi fima abla, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi madza amila fi. Akan ditanya tentang waktunya, umurnya dia habiskan untuk apa? Tentang masa mudanya dia habiskan untuk apa? Jadi orang itu akan ditanya tentang usianya, dan secara khusus tentang masa mudanya akan ditanya. Jadi siapa yang sudah melewati masa muda, nanti masa muda itu akan ditanya secara khusus dihabiskan untuk apa? Karena masa muda ini masa yang paling potensial bagi seseorang, masa emasnya seseorang. Dia akan ditanya secara khusus apa yang dia lakukan di masa muda ini. Karena dia ketika masa muda itu mampu untuk melakukan segala bentuk kemungkaran. Uang punya, tenaga punya, itu di masa muda biasanya. Masa kecil nggak punya semua itu. Masa tua sudah tidak punya tenaga. Masa muda punya faktor-faktor tersebut. Tapi dia tetap dalam ketaatan, makanya pahalanya beda. Rasulullah mengatakan, innallaha la ya'jabu minasyab laysat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah sangat mengagumi seorang pemuda yang dia laysat lahu sabwah, artinya yang dapat menundukkan hawa nafsunya. Bukan dia yang ditundukkan oleh hawa nafsu. Itu sesuatu yang sangat mengagumkan. Makanya salah satu di antara yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat kelak, apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Akan ditanya umurnya, akan ditanya masa mudanya. Kemudian apalagi yang akan ditanya? Ilmunya dia amalkan untuk apa? Dan poin ketiga yang sengaja dilewati ini kita bahas di akhir adalah an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartanya didapat dari mana, disalurkan kemana. Hartanya didapat dari mana, disalurkan kemana. Kok waktu nggak ditanya dari mana dapatnya, hanya kemana dipakai waktu tersebut. Kan waktu emang pasti dikasih. Kok ilmu nggak ditanya dari mana didapatkan? Ilmu insya Allah pastinya didapatkan dari jalan yang halal. Dapat ilmu, belajar dia. Hanya akan ditanya diamalkan apa tidak ilmu. Tapi harta ditanyanya dari dua sisi. Dari mana didapat, kemana disalurkan. Dari mana dia dapatkan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada hamba. Mau dari mana dia jemput hartanya. Dikasih ikhtiar di sana. Dia bisa memilih dari mana dia mau jemput hartanya. Ini hartanya ada nih, rezeki sudah ditentukan. Dia mau jemput dari mana, itu akan ditanya. Disalurkannya nanti kemana, juga akan ditanya. Maka perhatikan untuk harta ini dari dua sebab. Dari mana dan kemana. Zaman sekarang, orang ada yang nggak peduli dari mana didapatkan, kemana disalurkan, ada. Ada yang dia hanya peduli kemana disalurkan, nggak peduli dari mana didapatkan, banyak. Ada juga yang dia sangat peduli dari mana didapatkan, kemana disalurkan. Yang paling banyak kelompok yang kedua. Yang mana dia nggak peduli dari mana saja, yang penting saya menyalurkannya dengan cara yang baik. Dia pikir dari mana dia dapatkan, ketika dia bisa menyalurkan di jalan yang baik, ini dapat menghapus dosa yang ini. Padahal tidak terhitung pahala sedekah ketika didapatkan dari jalan yang haram. Nggak terhitung. Mencuri buat sedekah, terus dianggap bisa menghapuskan. Apa yang bisa dihapuskan ini nggak terhitung sebagai satu amalan kebaikan. Karena uangnya dari jalan yang haram. Dan ini paling banyak. Harus peduli Pak dari mana didapatkan. Hindari riswah, sogok menyogok. Hindari apalagi mencuri. Mencuri banyak faktornya. Mencuri uang, mencuri waktu. Kadang pegawai bekerja, dia nggak curi uang, tapi curi waktu. Dia punya ruangan sendiri, harusnya bekerja, dia buka media sosial. Sekarang banyak sesuatu yang sangat mengherankan. Menghubungi siapapun di waktu kerja pasti bisa dihubungi itu. Padahal hubungannya adalah perkaranya perkara pribadi. Ya. Kalau bosnya tidak mengizinkan, hati-hati itu korupsi waktu namanya.
Korupsi waktu. Jangan sampai kita termasuk dalam orang yang korupsi waktu. Kalau para ulama, Syekh Al-Utsaimin itu kalau di akhir bulan ketika menerima gaji beliau sebagai pengajar, beliau meminta waktu yang beliau terlambat sekian menit diakumulasikan. Karena kata beliau, ini bukan hak saya. Bukan hak saya. Kalau kita tambah-tambahin, harusnya cap jempolnya jam 5 ditunda-tunda sampai jam 6. Kenapa? Biar dapat overtime. Jangan korupsi waktu, jangan korupsi uang. Karena sesuatu yang mengherankan. Gaji 5 juta, gaji 10 juta, tidak ada pekerjaan lain, tidak punya penghasilan lain, tapi villa berjejer, mobil baris, tiap tahun jalan-jalan ke luar negeri. Kan harusnya dia nanya, ini uang masuk dari mana? Dari mana? Harus tanya dia kepada diri dia. Oh, saya tiap tahun keluarnya juga umroh. Walaupun umroh, uangnya dari mana? Jadi halal sebabnya. Dan halal zatnya. Halal zatnya apa? Jangan makan makanan yang haram. Seperti daging babi, daging anjing. Nggak boleh. Jadi halal dari zatnya dan halal dari cara mendapatkan. Kemana disalurkannya? Juga harus selektif kita. Harus al-ahammu minal muhim. Jangan boros. Boros pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak. Jangankan darah seorang muslim, darah kafir saja tidak boleh ditumpahkan tanpa hak. Kalau dia kafir mu'ahad, nggak boleh ditumpahkan. Kafir zimmi nggak boleh ditumpahkan. Kafir musta'man nggak boleh ditumpahkan. Kafir mu'ahad ada perjanjian damai di antara kita dengan mereka. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh mu'ahad tidak akan mencium wangi surga, kata Rasulullah. Jadi kalau ada seorang muslim membunuh seorang kafir yang ada perjanjian damai di antara kita dengan mereka, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Yang dibunuh kafir, walaupun kafir. Tapi ada perjanjian damai di antara kita dengan mereka, nggak boleh menzalimi orang lain. Kafir nih, dizalimi nggak boleh. Jadi jangan kita beranggapan boleh seorang muslim menzalimi, nggak boleh. Agama kita melarang. Nggak boleh melarang, menzalimi. Kan zaman sekarang kan biarinlah anak tipu, dia Kristen ini, terus kenapa kalau Kristen? Boleh antum nipu? Nggak boleh, haram. Jadi dipikirnya kita harus berbuat yang benar hanya kepada sesama muslim saja. Tidak. Syariat Islam ini luar biasa. Allah itu melarang kita berbuat kezaliman kepada orang yang berbuat kezaliman kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Betul. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Allah melarang kita berbuat kezaliman kepada yang berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa agama kita. Allah Jalla Jalaluhu mengatur semuanya. Enggak boleh menumpahkan. Dan Ana sering katakan bahwa jangan menumpahkan darah. Karena Ka'bah itu hancur batu demi batu lebih baik daripada menumpahkan darah seorang muslim. Sering juga Ana katakan bahwa jangan sampai kita menjadi sebab tumpahnya darah seorang muslim. Baik langsung ataupun tidak langsung. Karena banyak orang zaman sekarang nggak langsung dia menumpahkan darah seorang muslim. Tapi secara tidak langsung. Secara tidak langsung apa? Jadi provokator. Khususnya di zaman-zaman fitnah. Dia pakai akun palsu, pakai nomor lain, dia komentar seenaknya di media sosial, bikin konten yang memecah belah, bikin konten yang dapat menghancurkan, bikin konten yang dapat memanas-manasi seseorang. Hati-hati dengan hal tersebut. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman-zaman fitnah. Lebih baik banyak diam di zaman fitnah itu. Rasulullah mengatakan bahwa di zaman fitnah itu orang yang berbaring lebih baik daripada yang duduk lebih baik daripada yang berdiri lebih baik daripada yang berlari. Ya. Kita ini diantaranya zaman fitnah. Kira-kira mau berkata yang baik atau lebih baik? Ya. Jangan sampai kita menanggung mas'uliyah tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Karena darah yang haram yang kita tumpahkan itu akan menghalangi kita dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap darah yang ditumpahkan itu sesuatu. Muslim nih kalau darahnya tumpah, tadi ya kafir saja tidak akan mencumuangi surga, apalagi menumpahkan darah seorang muslim. Menumpahkan darah seorang muslim ini luar biasa. Nah, kalau ada saudara kita muslim membunuh saudara muslim yang lainnya tanpa hak, jangan kita mendukung mereka. Katakan ini adalah satu kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan membalas orang yang berbuat kezaliman. Tidak di dunia, di akhirat. Tidak di dunia, di akhirat. Da'watul mazlum laisa bainahu wa bainallah hijab. Doa orang yang dizalimi itu tidak ada penghalang di antara dia dengan Allah, tanpa ada hijab sekali. Maka jangan kita itu menjadi sponsor untuk terumpahnya darah seorang muslim. Tapi dia melakukan kemaksiatan besar, melakukan dosa besar. Walaupun melakukan dosa besar, dia tetap seorang muslim. Jangan sampai karena dia bermaksiat, dia melakukan dosa besar, kita anggap dia keluar dari agama ini. Dia adalah tetap seorang muslim. Hati-hati. Hak seorang muslim sangat besar. Jangan menumpahkan darah. Itu dua bab yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas bab berikutnya, yaitu al-aghalid. Al-aghalid ini adalah syudzadzul masail. Ini banyak nih sekarang. Syudzadzul masail artinya pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh. Pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh. Nah, ini kan banyak zaman sekarang nih, khususnya kaula muda. Nah, insya Allah kita akan bahas pada pekan depan hukumnya seperti apa dan seperti apa perkataan salaf berkenaan dengan hal tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.